Mari kita cermati, jangan anggap enteng. PKI Gaya Baru sudah bergerak dan silakan Anda kaji apakah dan sudah sejauh mana kalau memang betul Polri dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Silakan. Ciri-cirinya apa? Ya pegang aja. Kalau begini, Polri objektif nggak lewat Barreskrimnya? Kenapa begini? Kena silakan, itulah ciri-ciri contoh yang jelas. Jadi rekan-rekan, ibu dan bapak, kita masuk ke era yang jelas tapi tidak terlihat. Kembali saya katakan, inilah permainan PKI Gaya Baru. Gibran bisa apa dia? Otaknya aja skala sama bapaknya di dengkul. Sekolah SMA-nya nggak jelas. Jokowi sekolahnya apa nggak jelas. SMA-nya lulus nggak tahu saya. Dia lihai tapi tidak secara konsep tidak jelas, tapi lihai. Tolong dicatat, saya kenal dekat Jokowi. Saya nenteng waktu mau diusulkan jadi gubernur DKI. Saya termasuk orang yang kena ketipu, kagum, jujur, lugu, sederhana. Saya sampai terkagum-kagum, orang kok baik banget gitu ya. Saya ketemu. Nah, geser. Baik, silakan Pak Taufik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin berbagi aja, sharing untuk direnungkan sebagai acuan dalam kita meneruskan perjuangan kita. Saya sudah sampaikan sebelumnya di kesempatan yang lain bahwa tahun 2015 bulan Desember, rekan saya waktu itu masih bekerja sebagai bagian dari BIN memaparkan hasil riset secara terbuka 2 kali di gedung Kartika Chandra terbuka. Saya masih ingat yang hadir antara lain Pak Trisno hadir, Pak Agung dan lain sebagainya. Saya hadir 2 kali. Apa yang dipaparkan? Intinya yang kita sampaikan adalah riset rekan ini menunjukkan bahwa PKI bergerak lagi dan sudah bergerak jauh dan diberi nama PKI Gaya Baru. Kenapa disebut PKI Gaya Baru? Karena bergeraknya, aksinya, tindakannya berbeda dengan PKI yang kita kenal, tetapi dia tetap PKI. Saya ingatkan teman-teman, jangan pakai istilah komunis. PKI sama komunis nggak sama. Komunis itu ideologi, PKI makhluknya. Nah, apa yang terjadi? PKI Gaya Baru sudah bergerak, menguasai beberapa bidang. Kalau pejabatnya yang jelas, Jokowi, nomor 2-nya LBP. Kenapa saya bilang 2 orang yang udah pasti? LBP mengatakan, itu anak-anak muda yang pakai kaos palu arit, tolong jangan dirazia. Itu adalah gambaran semangat, idealisme segala macam. Jokowi menambahkan, meminta TNI Polri tidak merazia mereka yang pakai kaos palu arit dan lain sebagainya. Ini udah jelas. Nah, di kita mayoritas, mohon maaf, banyak masyarakat kita jenjang berpikirnya di level 3 dari 8 level. Level 3 ini adalah jenjang berpikir kelompok orang, ini tidak terkait dengan edukasi ya, jenjang akademis, yang baru melihat sesuatu itu ada, percaya dan yakin kalau kelihatan secara nyata. Kemudian baru merasakan itu bahaya atau tidak bahaya kalau dia sudah kena. Jadi disebut kualitas berpikirnya adalah instan, reaktif, dan nunggu dia kena, simptomatis dan lain sebagainya. Nah, PKI Gaya Baru ini bermain dan dia menggunakan tangan-tangan orang lain. Saya kira Anda masih ingat salah satu Pangdam Jaya di sini pernah dipakai tangannya oleh PKI Gaya Baru tanpa disadari untuk menurunkan baliho. Urusan apa Pangdam urusin baliho? Itu contoh. Jadi mereka bermain seperti itu. Sasarannya cuma 2 kok. Menghancurkan dengan memecah belah dan adu domba.
rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Kenapa? Mayoritas umat Islam. Kedua, memperlemah TNI dan mengendalikan Polri. Kita rasakan, saya tadinya percaya nggak percaya, sekarang silakan cek. Kenapa mereka tidak bisa mengendalikan TNI? Mereka tahu lebih mudah mengendalikan Polri. Silakan nanti bilang, apakah Polri sudah dikendalikan atau enggak? Silakan. Tapi yang terjadi adalah PKI gaya baru bermain. Di kita masih bilang nggak ada, PKI udah bubar. Ya memang level 3 berpikirnya. Sekarang kita lihat yang di belakang. Ini jelas nepotisme. Dan salah satu ciri-ciri PKI baru adalah KKN-nya kuat. Korupsi, Jokowi lewat Aguan CS, kolusi dan nepotisme. Aguan kenapa berani? Udah nyetor ya sama Jokowi. Bagaimana Aguan bisa dekat ngobrol berdua dengan Jokowi pada waktu itu sebagai presiden? Kalau nggak sudah masuk setorannya, kalau Jokowi ngomong di medsos, kapan saya ambil, mana buktinya, terima? Ya nggak terima cash di situ lah. Lewat orang-orangnya, ngapain bisa ketemu presiden? Siapa Aguan? Dan ketemu Jokowi sebagai presiden itu bukan sehari 2 hari. Jadi ada dana setoran segala macam. Sehingga kenapa Aguan berani? Karena dia dapat hukuman penuh dari Jokowi dan dia sudah memberikan setoran ke Jokowi, imbalannya berupa proyek-proyek PSN yang dibatal-batalkan oleh Pak Prabowo. Ini langkah pertama. Jadi yang ingin disampaikan di sini adalah mari kita cermati, jangan anggap enteng. PKI gaya baru sudah bergerak dan silakan Anda kaji apakah sudah saat apakah dan sudah sejauh mana kalau memang betul Polri dikendalikan oleh PKI gaya baru. Silakan. Ciri-cirinya apa? Ya pegang aja. Kalau begini, Polri objektif nggak lewat Barreskrimnya? Kenapa begini kena? Silakan, itulah ciri-ciri contoh yang jelas. Jadi rekan-rekan, ibu dan bapak, kita masuk ke era yang jelas tapi tidak terlihat. Kembali saya katakan, inilah permainan PKI gaya baru. Gibran bisa apa dia? Otaknya aja skala sama bapaknya di dengkul. Sekolah SMA-nya nggak jelas. Jokowi sekolahnya apa nggak jelas. SMA-nya lulus nggak tahu saya. Dia lihai tapi tidak secara konsep nggak jelas. Tapi lihai. Tolong dicatat. Saya kenal dekat Jokowi. Saya nenteng waktu mau diusulkan jadi gubernur DKI. Saya termasuk orang yang kena ketipu, kagum, jujur, lugu, sederhana. Saya sampai terkagum-kagum, orang kok banyak banget gitu ya. Saya ketemu beliau, dikenalkan teman jam 10 malam di salah satu tempat di Jakarta. Iya bang, waktunya bang. Iya, dia kelihatan capek, tapi dia tetap ketemu dan bilang masih bla bla segala macam. Jadi tolong diingat, jangan ketipu dengan trik-trik PKI gaya baru, dengan tampilan yang ada. Lihat apa yang dikerjakan, lihat dampaknya di masyarakat. Mari kita lihat dan cermati apakah betul Polri sudah dikendalikan. Kalau belum, alhamdulillah, tapi tolong jaga-jaga dan soalnya. Tapi sasarannya 2. PKI gaya baru sasarannya cuma 2. Mecah belah, ngadu domba umat Islam, dan kedua memperlemah TNI dan kendalikan Polri. Itu aja pegang kita. Jadi ini cuma salah satu contoh KKN itu ciri-ciri komunis, dalam hal ini PKI gaya baru, di mana Jokowi adalah salah satu ujung tombaknya. Di belakang ada think tanknya.